Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kita masuk kepada ilusi spiritualitas dan kekuatan diri bagian keempat. Bagian keempat ini khusus kita berbicara tentang jiwa yang terpesona dengan janji-janji. Nah, kita akan lihat nanti kenapa dia terpesona. Nah, untuk setiap saat atau setiap syarahan, saya kembali akan mengulang sedikit apa itu jiwa dan apa itu raga. Ini penting sekali karena kalau kita tidak tidak fokus kepada bagian-bagian seperti ini, kita akan sangat kesulitan nanti bagaimana memahami jiwa itu. Nah, inilah yang telah diajarkan oleh guru kita, Ustaz Rusten bin Abdul Latif, kepada kita semua. Bahwa manusia ada, ya, seperti yang kita lihat ini, apakah dia wanita atau laki-laki. Ya. Nah, kalau kita lihat, manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Kita lihat, ya, jiwa dan raga. Nah, itulah jiwa dan raga. Jadi, jiwa itu sama persis dengan raga ini, tapi dalam bentuk wujud yang batin, ya, wujud dan batin. Jadi, jiwa itu adalah kalau dia keluar dari raga kita, dia akan kira-kira seperti itu, ya. Naik seperti itu. Nah, jiwa itu sendiri terdiri dari apa? Jiwa itu terdiri dari roh dan hati rohani. Nah, itu saja sudah. Jangan macam-macam lagi. Ada 4 unsur batin macam-macam, ya nggak perlu lagi, ya. Yang mengikuti waktu kita lahir, ya, kayak gitu-gitu, yang seperti dalam kepercayaan sahabat-sahabat kita yang di Jawa, ya nggak masalah itu ya bagi mereka. Tapi bagi kita, jiwa itu adalah kesatuan dari hati rohani dan roh. Hati rohani itu apa? Itu dia, pikiran atau mind atau fuad atau akal. Sama itu sudah. Penglihatan atau mata hati atau basirah, sama dia itu. Pendengaran atau telinga hati. Ya, itulah yang disebut dengan hati rohani tadi, 3 serangkai. Lalu roh ini adalah kuasa untuk bergerak, kuasa untuk merasakan. Sedangkan nyawa adalah kuasa untuk hidup. Ini saja sudah, ya. Nah, nanti bagaimana perjalanan jiwa itu nanti akan kita bahas nanti secara detail pada saatnya nanti. Nah, kita lihat perjalanannya adalah jiwa ini. Pertama, semuanya adalah tiada. Awalnya tiada. Kemudian dia di alam azali diberikan nanti raga di alam dunia untuk hidup di alam dunia. Usia hidup raga dunia ini adalah saat kelahiran sampai dengan kematian. Itu saja sudah, ya. Alam azali itu rahasia, kita tidak tahu rahasianya seperti apa. Lalu di alam dunia dia diberi raga, ya. Nanti kalau sudah meninggal, maka raga diambil atau dimasukkan kembali ke tanah, jiwa kembali istirahat di alam barzah. Lalu apa? Nanti kebangkitan, raga diberi jiwa diberi raga baru. Ini baru nih, ya, diberi raga baru, ya. Nanti hidup di kamu akhirat itu selama apa? Selama dari kebangkitan sampai dengan hari kiamat kedua. Kenapa hari kiamat kedua ada? Karena ciptaan itu harus ada akhirnya. Maka pada akhirnya kembali tiada. Kalau semuanya tiada, semua ciptaan akan kembali kepada zat, dari zat kembali kepada yang maha halus. Lalu maha halus inilah nanti kalau sudah sampai seperti ini, barulah kita kembali bisa memahami ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari yang maha halus kembali lagi kepada yang maha halus. Itu saja sudah. Ya, ini nanti diulang-ulang sederhana begini dulu, nanti baru akan kita detailkan pada sarahan yang pada saatnya nanti di teologi sufistik yang masih Indonesia yang secara detail nanti. Sekarang kita detailkan tentang jiwa, ya, kita detailkan tentang jiwa. Kita sudah tahu bahwa jiwa atau ego itu atau roh selalu bersama dengan rasa. Ini dia, roh itu selalu menggendong rasa. Ini dia, satu kesatuan nanti. Nah, roh ini ketika dia bersatu dengan hati, dia akan membentuk jiwa. Itu dia, jiwa, ya.
Hati dengan roh disebut dengan jiwa. Rasa dengan memori inilah yang disebut dengan ego. Ya, rasa dengan memori ini disebut dengan ego. Jadi jiwa itu menggendong ego gitu. Ya, itulah yang disebut dengan jiwa ya, apa ego yang menguasai jiwa itu nanti ya. Tetapi kalau memori ini kita kembali buat dia menjadi holistik, maka itulah nanti yang disebut dengan no ego. Jadi jiwa itu tidak digandoli ya, tidak digandoli dengan ego ini. Nah, itu adalah secara umum tentang kejiwaan itu ya. Nanti bagaimana hubungan antara apa namanya jiwa dengan pikiran ya, pikiran, rasa dan emosi. Bagaimana hubungannya? Nah, inilah yang kita kaji ya, bahwa segala pikiran yang ada, ingatan yang ada di dalam pikiran kita inilah pengotor-pengotornya nanti ya. Ini kenikmatan dunia, yang di kiri, yang di kanan ini adalah semua tentang kesengsaraan dunia. Adalah dunia pekerjaan, dunia kematian dan sebagainya. Nah, pikiran inilah nanti yang akan memberikan rasa atau emosi di dalam dada kita. Ada rasa senang ya, ada rasa takut ya, ada rasa emosi, semuanya rasa itu ada di situ. Dan semua ini adalah berhubungan dengan apa yang kita ingat. Itu saja yang perlu kita pahami dulu. Nah, nanti kalau ini bersih, nah itulah yang akan kita cari nanti. Bersih itu bagaimana cara membersihkannya? Dengan ingat Allah. Maka kalau kita ingat Allah, pikiran yang tadinya kotor menjadi bersih dan suci. Dan kalau pikiran kita, minda kita, akal kita itu bersih, hati ruhani kita menjadi bersih, akibatnya apa? Rasa yang tentram di dalam dada kita. Artinya rohnya sendiri juga tentram. Nah, ini rahasianya di situ. Nah, kita akan lanjut dulu tentang bagaimana kalau jiwa yang lupa kepada Allah, ini sudah kita bahas ya, yaitu egonya itu muncul karena ingatan kepada aulad dan amwal, apa saja ya, lalu ada rasa yang mengikutinya ya. Nah, inilah yang membuat kita nanti perbuatan dan perasaan kita yang eh, dimotori oleh ego kita sendiri. Itu dia ya. Nah, kalau kita lupa kepada Allah, ya, membuat kebiasaan kita apa? Kebiasaan orang yang kesetanan. Kenapa? Karena kalau kita lupa kepada Allah, ingat kepada aulad, kepada amwal, dan selain dari Allah, maka ada rasa yang mengikutinya. Kenapa ada rasa seperti itu? Karena kalau kita lupa kepada Allah, dikirim setan oleh Allah kepada kita yang menjadi korin kita. Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Ya, itu dia. Nah, inilah yang menjadi sahabat karib kita, Corona, Karin. Lalu dialah yang membisikkan, yang selalu kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan dia. Lalu ya mengilhamkan ilham fujur, tambah melupakan kita kepada Allah, lalu banyak lamunan dan khayalan. Nah, ini yang lamun dan khayalan inilah yang disebut dengan ilusi nanti. Ya, lalu memikirkan, menetapkan, yaitu apa-apa yang terjadi itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ya, seakan-akan kita bisa menyelesaikannya. Nah, itu yang sebenarnya memikirkan dan menetapkan itu. Lalu kita mempertanyakan kebijaksanaan Allah sehingga muncullah nanti pada akhirnya ini nanti di saran yang keenam nanti ya, aku lebih baik dari dia. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku dan perbuatan kesetanan itu yang kita lakukan. Oke, nah ini kita sudah bahas. Sekarang masuk kepada kajian kita, yaitu fase pembentukan ego atau ujian aku dan milikku. Nah, ini sudah kita bahas berkali-kali, ini sudah ada. Ilusi spiritualitas ini yang kita tuntaskan sampai nanti sarahan ke-6. Ya. Nah, apa itu ilusi spiritualitas dan kekuatan diri? Ini yang telah kita bahas. Nah, ini jiwa yang menderita, ini sudah kita bahas. Jiwa yang mencari bukti. Mencari bukti itu maksudnya apa? Saya sudah berdoa nih, gitu ya. Saya sudah beribadah, saya sudah berikhtiar, tetapi hasilnya tetap tidak ada. Mengapa? Saya ingin bukti ini doa saya ini bisa dikabul. Nah, itu yang maksudnya di situ.
ya. Ini sudah kita bahas, ya. Mencari jalan lain, kita mulai mencari jalan lain, ya. Nah, jalan lain itu mempesona kita, ya. Nah, ini yang akan kajian kita pada saat sekarang ini, yaitu jiwa yang terpesona dengan janji-janji, harapan, testimoni, dan pengalaman transformasi. Kita mulai di situ. Inilah jiwa yang berada di persimpangan jalan. Ya, ada pasar tradisional yang kita ada di negara kita masing-masing, di Malaysia ada, di Indonesia juga ada, tentang pelajaran yang ditawarkan kepada kita. Ada yang supermarket spiritual. Ini yang akan kita lihat nanti. Apa itu barangnya? Ya. Nah, ini tadi kita sudah berbagai ibadah dan doa sudah kita lakukan, tapi tidak ada buktinya. Nah, yang kita tertarik apa? Ini dia, ya, menjanjikan hasil yang cepat itu. Ubah vibrasimu, maka tingkatkan vibrasimu, maka ubah frekuensimu, manifestasikan apa-apa yang kamu pikirkan nanti itu akan termanifestasi. Ini yang akan kita bahas nanti, ya. Janji-janji ini sangat menarik orang sekarang, ya. Nah, janji pasti dia akan menyentuh luka. Ya, pada saat sebelumnya kita sudah melihat bahwa manusia tidak sekedar mencari ilmu. Mereka mencari ketenangan, mencari harapan, dan mencari perubahan. Dan ketika pencarian itu bertemu dengan sebuah janji, sesuatu mulai berubah di dalam jiwanya. Karena janji merupakan daya tarik yang sangat kuat. Dia mempunyai daya tarik, ya. Setiap pencarian melahirkan harapan. Orang yang mencari kesembuhan berharap sembuh, udah. Orang yang mencari jalan keluar berharap berhasil, ya. Orang yang mencari ketenangan berharap damai. Nah, ini yang jarang kita dapatkan. Setelah berdoa kok nggak sembuh, setelah berdoa kok nggak berhasil, setelah sholat kok tidak menjadi damai. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, di sebalik setiap pencarian selalu ada harapan. Dan harapan selalu tertarik kepada kemungkinan. Mungkin bisa ada jalan yang lain. Nah, itu harapan itu dari kemungkinan itu, ya. Nah, janji berbicara tentang kemungkinan. Perhatikan, janji tidak berbicara tentang masa lalu. Janji itu tidak masa lalu dia yang ditawarkan ke kita. Janji berbicara tentang masa depan. Ya, janji itu adalah masa depannya bagaimana nanti. Sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi, baru mungkin, ya. Nanti akan kita lihat kenapa ini bisa terjadi, ya itu, ya. Lalu seringkali kata mungkin sudah cukup untuk membangkitkan harapan kita, terutama ketika jiwa sedang terluka. Kalau nggak terluka, mungkin begini ya nggak tertarik juga kita. Tapi orang yang terluka, sedang merasa bermasalah, dengan janji-janji itu akan mulai tertarik, akan membangkitkan harapannya. Lalu apa? Semua luka mencari jawaban, itu pastilah. Mengapa kata mungkin begitu kuat? Karena setiap luka sedang mencari jawaban. Luka kehilangan, luka kegagalan, ingin berhasil. Luka ketakutan, ingin menjadi gembira. Luka kecewa, kebingungan. Nah, itu semuanya membawa suatu pertanyaan. Adakah jalan keluar untukku? Ini sebenarnya permasalahan manusia itu, ya, kejiwaannya seperti ini. Ya, lalu apa? Janji terdengar seperti jawaban, ya. Bukan karena janji itu sudah terbukti, tetapi karena janji itu menyentuh apa yang sedang dicari. Ya, janji itu terdengar seperti, oh ini jawabannya ini, gitu ya. Kenapa? Ya berbicara kepada harapan, kepada kebutuhan, dan kepada luka yang sedang kita jalani. Dan disinilah pesona mulai bekerja. Orang terpesona, ya, janji-janji tadi, ya. Kenapa kita tertarik? Karena dia relevan dengan kita. Ya, janji yang tidak berkaitan dengan kebutuhan kita biasanya tidak menarik. Ya, tetapi janji yang menyentuh apa yang sedang kita cari terasa sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena itu relevan dengan diri kita, relevan dengan persoalan kita. Itu masalahnya, ya. Nah, harapan itu akan membuka suatu ini lagi, suatu fase lagi, yaitu membuka pintu, ya. Bagaimana kita ketika seorang mulai berharap, maka pertama kita dengarkan. Nah, itu dia. Itu jalannya begitu. Kalau nggak ada harapan, nggak akan kita dengar. Ya, kita mulai memperhatikan, kita mulai membuka diri.
Ya, kalau kita tidak punya masalah dan tidak ada harapan, ya mendengar itu kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan lagi dia, ya. Bukan, tapi ini bukan karena sudah yakin, tapi karena ada harapan. Jadi di situ dia. Dan sejak itulah pengaruh mulai masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita tadi masuk dia. Pikirannya masuk, rasanya juga masuk nanti. Itu dia. Ya, pesona selalu dimulai dengan harapan. Tadi sudah kita bahas. Tidak ada manusia yang langsung terpesona. Pesona selalu diawali dengan harapan, harapan membuka perhatian, perhatian membuka keterbukaan, dan keterbukaan membuka pengaruh bisa masuk ke dalam jiwa kita. Dan sejak itulah perjalanan jiwa mulai bergerak, ya, mulai bergerak. Nah, inilah yang ditawarkan kepada kita. Di masa lalu, pilihan mungkin tidak sebanyak hari ini, ya. Biasa-biasa saja pilihan itu karena tidak ada informasi yang masuk kepada kita. Tapi sekarang manusia hidup di tengah ribuan tawaran, tawaran perubahan, tawaran kesembuhan, tawaran ketenangan, tawaran kesuksesan, tawaran transformasi diri. Wah, itu bertubi-tubi masuk kepada kita dan semuanya sedang memperebutkan perhatian manusia. Nah, ini dia supermarket spiritual. Ya, ada manifestasi, ada energi semesta, ada kesadaran tinggi, ada vibrasi positif, ada rahasia sukses, ada spiritual praktis yang secara instan, ya garansi puas 100%, ya itu lagi. Ya, healing ya inner child ya. Ya, ini muncul nih banyak. Bagaimana tekniknya ya? Sedangkan saya sudah berdoa, sudah beribadah, sudah berusaha, tapi mengapa belum berubah? Nah, ini yang ditawarkan kepada kita, ya. Semua menawarkan apa? Ketenangan, energi, kesadaran, kebahagiaan, penyembuhan, keberhasilan. Nah, setiap tawaran berbicara kepada kebutuhan jiwa manusia. Karena ketenangan kebutuhan, ya, kuasa, energi kebutuhan kita, kebahagiaan, kesadaran, penyembuhan, ini kebutuhan jiwa manusia. Ya, lalu pasar tradisional spiritual apa yang terjadi? Ya, ini dia ya yang kalau tradisional di Indonesia banyak sekali nih ya, ilmu batin, keilmuan ya, yang tradisi, pengasihan, pemikat, ya jimat, benda bertuah, ramalan dan terawangan. Ini tradisional yang banyak ditawarkan. Kita sekarang itu menjamur lagi seperti sekarang ini. Ya, ini yang ada. Ya, aku sedang mencari, tapi kalau tradisional seperti ini, ah, ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik. Ya, lalu apa yang terjadi? Janjinya sebenarnya Janjinya mirip sebenarnya, tapi nama boleh berbeda, metodenya boleh menjadi berbeda, istilah boleh jadi berbeda, tetapi sering janjinya mirip, yaitu menjadi tenang, menjadi kuat, bahagia dan berhasil. Nah, di sini mulai pesonanya bekerja ya. Ya, ada dua nih. Yang pertama, ada supermarket spiritual tadi ya, dan ada pasar tradisional. Ya, ada pasar tradisional ya. Nah, kalau manusia modern tidak kekurangan pilihan kita. Ya, banyak sekali sekarang ada buku, video, podcast ya, pelatihan, seminar, retreat, komunitas, aplikasi dan media sosial. Ya. Nah, itu banyak pilihan, tetapi memilihnya kita semakin sukar. Kenapa? Banyak pilihan, ya mana yang benar ini gitu ya. Itu yang saling pertanyaan kita. Nah, pasar pencarian. Ketika banyak orang mencari, akan muncul banyak pihak yang menawarkan jawaban. Pastilah, ya, namanya supply and demand ya. Ada kebutuhan, muncul penawaran. Ada pencarian, muncul pasar. Nah, setiap pasar melahirkan persaingan di situ. Ya, maka setiap tawaran, penawaran ingin terlihat menarik. Karena perhatian manusia terbatas, maka setiap tawaran berusaha terlihat lebih cepat, mau lebih cepat kaya, lebih cepat sembuh, lebih cepat berhasil ya, lebih praktis, lebih mudah ya, lebih efektif, lebih transformatif. Nah, kita lihat itu sekarang di media sosial, berlomba-lomba itu eh, berbagai penawaran yang datang ke kita. Kalau kita buka satu, maka algoritma akan membawa kita kepada sesuatu yang yang kita cari itu lebih banyak lagi. Ya, perhatian akan menjadi sesuatu yang diperebutkan. Ya,
perhatian kita diperebutkan orang maksudnya. Ya. Nah, lalu apa? Janji besar, cerita besar. Semakin besar janji, semakin besar perhatian. Apalagi disertai dengan cerita, klaim, testimoni, dan pengalaman. Semuanya membuat kemungkinan terasa semakin nyata. Ya, tadi baru kemungkinan, tapi karena banyak cerita, banyak klaim, banyak testimoni, maka dia terasa semakin nyata bagi kita. Nah, itu dia. Ya, pola yang sama mulai muncul. Di tengah supermarket spiritual modern, kita melihat banyak janji perubahan hidup. Ada yang menggunakan bahasa energi, vibrasi, manifestasi, kesadaran. Nah, di balik semua istilah itu, jiwa manusia tetap sedang mencari hal yang sama. Apa yang dicari? Yaitu apa namanya? Tentang ketenangan tadi. Maka bahasanya berubah, tapi polanya tetap sama. Menariknya, sebagian dakwah populer juga mulai menggunakan pola yang hampir sama, ya. Tapi bukan menawarkan energi dan vibrasi dan lain-lain, tapi yang ditawarkan apa? Zikir tertentu, salawat tertentu, ayat tertentu, amalan tertentu, dengan janji hasil yang juga cepat dan pasti. Nah, inilah latah, ya, FOMO dalam bahasa Inggrisnya, ya, latah kita. Nah, maka dakwah instannya apa? Rezeki datang lebih cepat, baca ayat ini, baca ayat itu 7 kali setelah sholat, ya. Metodenya berubah, pola janjinya tetap sama. Salawat 1000 kali, hidup semakin berkah dan sejahtera. Hutang lunas tanpa dibayar kalau amalkan rahasia para wali. Nah, inilah yang juga muncul dakwah instan di dalam agama kita sendiri, Islam. Ya, nah ini ya. Lalu apa? Yang tidak berubah apa? Yang ditawarkan tetap rezeki, hutang, jodoh, penyakit hilang, ya, hajat terkabul, rezekinya cepat, ya, hutangnya lunas, jodohnya datang, penyakit hilang, hajat terkabul. Nah, lalu yang pertanyaannya adalah bukan apakah zikir itu salah, apakah salawat itu salah, apakah doa itu salah, bukan itu sebenarnya, ya. Tentu tidak. Ini zikir nggak ada yang salah, salawat nggak ada yang salah, doa juga tidak ada yang salah. Lalu pertanyaannya kenapa begitu? Ya, pertanyaannya adalah apakah Allah masih menjadi tujuan utama kita? Ini masalahnya. Atau apakah usaha yang kita lakukan dan hasil yang kita inginkan dengan perlahan mengambil tempat Allah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita. Itu dia. Nanti akan kita lihat bagaimana apa namanya gambaran dari keadaan seperti ini, ya. Tadi sudah kita gambarkan di depan, ya. Lalu pertanyaannya tadi apa? Apakah Allah masih menjadi tujuan utama kita? Ya, pasti tidak. Kenapa? Kalau Allah menjadi tujuan utama, maka yang kita ingat adalah Allah. Kalau ingatan kita kepada hasil, kepada cara, kepada usaha kita, maka ingatan kita sudah tidak lagi kepada Allah. Nah, itu apa maknanya? Ya, kalimat kuncinya, ketika hasil menjadi tujuan utama kita, maka Allah perlahan menghilang dari perjalanan kita. Nah, ini kata kuncinya, ya, kata kuncinya itu. Semakin banyak janji, maka semakin banyak klaim, semakin banyak jalan yang menawarkan perubahan. Itu saja, ya. Dan ketika semuanya terlihat menarik, muncul pertanyaan yang semakin sulit, mana yang harus aku pilih? Ya, banyak tuh penawaran di YouTube, maka pertanyaan-pertanyaan itu muncul, mana yang harus aku pilih? Ya. Nah, jadi kita lihat tadi, tradisi lama, kemasan baru, menunjukkan bahwa sebagian tawaran spiritual yang muncul hari ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan bentuk lama yang hadir kembali dengan bahasa yang lebih sesuai dengan zaman. Ya, lalu yang berubah hanya kemasannya saja, bungkusnya saja. Tetapi yang ditawarkan tetap sama. Apa? Ketenangan, perlindungan, kesembuhan, keberuntungan, perubahan hidup. Tapi kemasannya berbeda. Ya, kemasannya. Itu dia. Ya. Dan ketika kebutuhan jiwa bertemu janji dan pesona mulai bekerja. Ya, aku mulai bingung, ya, mana yang benar, mana yang bermanfaat, nah, mana yang menarik perhatian.
Ya, nah disinilah petunjuk manusia mulai melihat sesuatu yang dianggap sebagai petunjuk. Ya, manusia melihat apa yang bisa sebagai petunjuk. Apa? Ya, aku melihat orang lain. Nah, kenapa? Ya, kita nggak butuh teori lagi. Kita mulai melihat orang lain. Ketika pilihan terlalu banyak, manusia sering melihat kepada orang lain. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pilih, apa yang mereka rasakan. Nah, ini adalah kita melihat orang lain. Karena pengalaman orang lain mulai dianggap sebagai petunjuk. Nah, pengalaman orang lain itu kita anggap sebagai petunjuk, ya. Dan disinilah bahasa yang sebagai testimoni mulai mempunyai kekuatan. Kenapa? Orang menceritakan keberhasilan dia soalnya. Nah, kalau dia bisa, maka aku juga mungkin bisa. Nah, begitu di tengah banyak pilihan, manusia mulai mencari petunjuk. Dan salah satu petunjuk yang paling kuat adalah orang lain. Karena manusia selalu belajar dari manusia lain. Itu dia. Yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Sebelumnya seseorang berkata, itu mustahil itu bisa ya dengan memikirkan, kemudian kita bisa memanifestasikan atau menghasilkan sesuatu yang kita dambakan dengan cepat gitu kan. Itu mustahil ya. Sebelumnya kita berkata begitu. Lalu ia melihat seseorang berhasil. Tiba-tiba muncul satu kata, "Oh, mungkin saya juga bisa." Nah, sudah. Kalau muncul mungkin saya juga bisa, maka apa namanya? Disitulah mulai lagi satu perjalanan hidup kita. Ya, kita mulai terasa dekat kepada cerita itu. Ya, itu seperti ceritaku. Ya, testimoni yang dia sampaikan itu, oh kok mirip ya dengan perjalanan saya. Ya, aku juga pernah gagal, aku juga pernah takut, aku juga pernah kehilangan. Sama ceritanya dengan saya. Loh, ternyata dia bisa berhasil. Ya, nah kemiripan itulah yang akan membuat kita nanti akan menjadi merasa terhubung dengan apa yang disampaikan orang itu. Kini cerita itu bukan lagi cerita orang lain. Ya mulai merasa seperti cerita diri kita sendiri. Orang, oh kok dia tahu ya, saya seperti itu juga gitu. Ya, ya mulai seperti hubungan emosional kita mulai terbentuk dengan orang yang menceritakan itu. Karena manusia selalu mencari apa? Karena manusia selalu mencari dirinya di dalam sebuah cerita. Ya, semakin ceritanya terhubung dengan diri kita, seakan-akan kita, dia tahu masalah saya ya. Oh, ya. Itu dia ya. Kita mulai melihat diri kita di dalam cerita itu. Lalu cerita membawa harapan. Satu cerita melahirkan harapan. Ya, dua cerita menguatkan lagi harapan itu. Bayangkan, kalau 10 cerita, 100 cerita, orang bercerita yang sama, dia akan terasa semakin nyata. Ya, dan harapan perlahan berubah menjadi keyakinan awal kita. Yakin kita sudah. Ya, cerita saya akan nyata, lalu kita yakin. Ya, semua orang mengatakan hal yang sama. Perhatikan, kadang seseorang melihat banyak testimoni yang serupa, banyak cerita yang mirip, banyak pengalaman yang seakan saling menguatkan, dan ini memberi kesan yang kuat karena manusia mempunyai kecenderungan, ya, kecenderungan. Nah, bukan hanya aku saja ternyata. Nah, ini dia nih, ya, pengalaman sama, keyakinan sama, maka kita lihat ke belakang. Aku juga begitu, ya. Banyak sekali orang mengatakan seperti itu, ya, di Facebook dan di TikTok dan sebagainya. Ya, ketika banyak orang merasakan yang sama, keyakinan semakin menguat. Wah, ini benar ini, gitu ya. Nah, itu dia. Bukti adalah bukti sosial atau social proof. Dalam psikologi ada konsep yang disebut dengan social proof, di mana ketika kita tidak pasti, kita melihat kepada orang lain. Ketika kita bingung, kita melihat pilihan orang lain. Ketika mencari jawaban, kita melihat apa yang dilakukan orang lain. Dan social proof ini bekerja dengan sangat kuat sekali. Ya, aku tidak sendirian. Ya, perhatikan coba ya. Ketika seseorang melihat banyak orang mengalami hal yang sama, ia merasa lebih yakin, lebih aman, lebih percaya diri karena sekarang ia tidak merasa sendirian.
Dan disinilah mulai muncul komunitas, ya, ada komunitas berperan. Jadi tidak sendirian lagi. Komunitas menguatkan keyakinan lagi. Cerita datang dari individu, tetapi keyakinan sering diperkuat oleh komunitas. Semakin banyak yang mengulang cerita yang sama, semakin kuat kesannya. Dan perlahan-lahan keyakinan mulai tumbuh bersama komunitas. Kalau sudah ada komunitas, maka biasanya di belakang namanya diembel-embeli dengan nama komunitas tersebut. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi biasanya di belakang nama sendiri sudah ada komunitas. Komunitas Yusdeka, itu adalah komunitas gitu ya. Ada komunitasnya di situ. Ya, aku ingin merasakannya sendiri. Pada tahap ini mendengar sudah tidak cukup. Ya, kalau sudah ingin merasakan, kalau kalau sudah ada di komunitas, mendengar sudah tidak cukup lagi. Ia melihat sudah tidak cukup lagi. Sekarang muncul keinginan baru, ingin mengalami sendiri. Aku ingin membuktikannya sendiri. Aku ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, disinilah nanti kita akan mulai ikut yang disebut dengan retreat tadi ya. Kalau seminar-seminar dan sebagainya kita ikutin di situ, ya. Nah, dan disinilah perjalanan masuk tahapan baru, ya. Apa itu? Mulai merasakan. Nah, tahapan mulai merasakan. Awalnya aku hanya mendengar, lalu melihat, lalu tertarik, lalu mencoba. Sekarang aku mulai mengalami sendiri. Nah, ini dia. Kalau sudah pengalaman ini dimulai sendiri, maka pengalaman mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh sebuah cerita. Ya, bukan ngomong doang kata orang itu ya. Kita sudah mengalami sendiri. Ya, pengalaman terasa lebih nyata. Cerita orang lain bisa diragukan, pendapat orang lain bisa dipersoalkan, tetapi pengalaman sendiri terasa lebih nyata karena aku mengalaminya, aku merasakannya, aku menyaksikannya. Ya, itu dia. Ya, dan disinilah pengaruh pengalaman mulai bekerja. Ya, pengaruhnya apa? Ya, nah, pengalaman. Aku merasa lebih tenang. Banyak yang orang melakukan hal-hal yang ditawarkan tadi, tadinya tidak tenang, tiba-tiba tenang. Iya, betul. Mungkin hati terasa lebih ringan, mungkin pikiran terasa lebih tenang, mungkin beban terasa lebih berkurang. Nah, dengan praktek, dengan melakukan hal-hal yang tadi, aku rasakan ini, oh iya nih, terasa ini, lebih ringan, lebih tenang, dan beban berkurang. Apapun bentuknya, pengalaman itu terasa nyata. Ya, bukan hanya itu, ini yang perlu diperhatikan ya. Tubuh juga ikut meresponnya. Apa respon tubuh? Ya, ini tadi ya, aku mengalami sendiri ya. Momen kejelasan atau insight kata orang-orang, perubahan hidup ya, ada terasa lega ya, ada tanda-tanda ya orang yang firasatnya tajam ya, rasa sulit dijelaskan, rasa damai ya, kebetulan yang menyentuh ya, banyak hal-hal yang tiba-tiba eh, tiba-tiba saya mendapatkan itu gitu ya. Nah, ini dia pengalaman-pengalaman, petunjuk-petunjuk kecil, ada pertemuan yang bermakna dengan orang-orang yang khusus gitu ya. Tiba-tiba bertemu dengan orang yang bisa mengajarkan kita. Nah, ini pengalaminya. Nah, tubuh ikut merespon ini. Apa yang direspon oleh tubuh? Ya, ini dia. Ketika manusia mengalami sesuatu, bukan hanya pikirannya yang bekerja, tubuhnya ikut meresponnya. Ada otaknya, ada sistem saraf, ada hormon, neurotransmitter. Semuanya terlibat untuk merespon apa yang dialami itu. Dan disinilah yang sering orang tidak menyadarinya. Ya, nah, dopamin efek, nah itu dia, ya. Ketika manusia merasakan harapannya terpenuhi, ya, merasakan menemukan sesuatu, merasakan memperolehnya jawaban, nah ini akan memicu hormon dopamin. Nanti sahabat-sahabat bisa baca di YouTube, banyak sekali orang bercerita tentang dopamin ini, ya. Dopamin ini seakan-akan dia muncul sendiri, ya. Pertanyaannya siapa yang memunculkan dia nanti? Bagaimana proses memunculkannya? Ini yang bisa kita kupas tuntas dengan ilmu yang telah dijabarkan oleh Ustadz Husain kepada kita. Ya, dia bukan muncul sendiri dopamin itu, bukan dopamin itu yang membuat kita senang, enggak.
ya. Dopamin itu muncul karena ingatan kita. Nah, itu dia tadi. Nah, ini nggak kita bahas di sini. Saya hanya menjelaskan ada unsur atau hormon yang terlibat. Nah, otak dapat melepaskan dopamin. Dopamin berkaitan dengan motivasi, harapan, antisipasi, atau rasa ingin terus-menerus melangkah. Ya, nah inilah disebut dengan ketagihan. Ya, ketagihan. Tapi kalau sudah melakukan hal yang sama berkali-kali, maka ketagihannya berkurang. Dia akan meminta hal yang lebih kuat lagi dari itu supaya dopaminnya kembali kepada asal yang tinggi. Gitu. Nah, ini dopamin ini ada banyak nih ininya apa liku-likunya banyak. Silakan nanti pertegas atau perjelas dalam saran sendiri, cari sendiri, ya. Dopamin. Ini dia, muncul dia. Kalau kita berhasil merasakan sesuatu yang kita harapkan, mengejarnya saja sudah menimbulkan dopamin. Apalagi telah mendapatkannya, dopaminnya akan tambah meningkat dia. Itu dia, ya. Dan bukan hanya dopamin, ada hormon-hormon lain. Apa? Serotonin, endorfin, ya, itu muncul juga. Serotonin sering berkaitan dengan rasa nyaman, stabilitas suasana hati, perasaan positif, ya. Sedangkan endorfin berkaitan dengan rasa lega, rasa ringan, perasaan menyenangkan. Nah, maka setelah ada dopamin, serotonin, endorfin dicurahkan dari otak kita antara apa namanya di sinaps itu ya. Di situ muncul nanti berbagai perasaan tadi ya. Ada perasaan nyaman, dan itu dianggap apa nanti? Dianggap kebenaran satu-satunya yang menyebabkan hasil yang kita inginkan itu tercapai gara-gara ini. Kesimpulannya yang salah tadi nantinya, ya. Nah, di samping itu, di samping apa? Di samping dopamin tadi ya, di samping juga serotonin ya, maka ada juga aku merasa berubah. Maka dengan begitu, maka aku merasa berubah. Perhatikan, perasaan itu nyata, bukan pura-pura, bukan khayalan, bukan bohongan. Seseorang benar-benar bisa merasakan perubahan dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan baru. Karena itulah pengalaman menjadi sangat meyakinkan. Nah, inilah kimia atau saadah sebenarnya ya, hasil dari eh, apa namanya pengeluaran hormon-hormon di dalam otak kita karena kita melakukan sesuatu ya di dalam pikiran kita ataupun aktivitas ketubuhan kita. Nah, di samping itu ya di samping hormon ada yang lain yaitu gelombang otak. Gelombang otak. Ketika seseorang rileks, ya rileks tubuhnya, rileks, ya, kemudian fokus, pikirannya fokus, ingatannya fokus, pendengarannya difokuskan gitu kan. Nah, itu adalah berada dalam keadaan kontemplatif atau meditasi. Maka aktivitas otak berubah. Ya, keadaan ini sering menjadi bagian dari pengalaman batin. Ya, gelombang otak ini juga di samping hormon tadi, gelombang otak juga menjadi sesuatu yang dicari-cari orang. Apa gelombang otak yang ada? Yang paling penting ya cukup alfa dan theta saja. Ya. Ya, kalau kita sehari-hari gelombang beta, atau gelombang alfa dan theta, itulah gelombang otak yang dikaitkan dengan keadaan tubuh yang rileks, yaitu meditatif. Maka setiap orang melakukan seperti itu, maka diminta rileks, ya, diminta mendiamkan pikiran dan sebagainya. Maka dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, ya, lebih terbuka. Itu alfa. Gelombang otaknya berubah dari tadinya banyak berbagai masalah gitu kan, alfa maka dia menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi santai. Lalu gelombang theta lebih dalam lagi, lebih dalam dari alfa tadi. Dia refleksi ya, kontemplasi dia dan sangat fokus ke dalam. Ini dulu sudah saya terangkan cukup detail di kajian-kajian sebelumnya. Silakan lihat di syarahan-syarahan ya, sebelumnya. Beberapa 10 atau 20 saran yang lalu kalau tidak salah ini. Ini kita ulang saja. Kita melihat perjalanan jiwanya. Dan
Semua itu bisa terasa sangat berkesan. Hormonnya berkesan, gelombang otaknya berkesan, ya. Pengalaman itu nyata. Nah, ini tidak bisa kita apa namanya kita nafikan atau kita tiadakan. Nyata itu, rasa damainya nyata, tenangnya nyata, harunya nyata, rasa ringannya nyata. Ya, tidak perlu kita tolak. Tapi ada sesuatu hal yang perlu difahami. Ini yang harus kita pahami betul, ya. Pengalaman dan penafsiran adalah dua hal yang berbeda. Perasaan yang dialami mungkin benar, tetapi penafsiran terhadap pengalaman itu belum tentu benar. Ya, penafsirannya nanti, ya. Lalu ini dua perkataan yang berbeda, dan disinilah banyak kekeliruan bermula. Rasa tenang tidak sama dengan kebenaran. Perasaan tenang itu nyata, perasaan damai itu nyata, perasaan lega itu nyata. Tapi rasa tenang tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh kesimpulan yang kita ambil adalah benar. Karena manusia bisa merasakan tenang dalam berbagai keadaan yang berbeda. Ya, tidak seperti yang kita lakukan tadi, kita juga bisa tenang, ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkannya. Begitu juga keberhasilannya. Maka pengalaman perlu dipahami dengan bijaksana. Ya, pengalaman hanyalah titik awal saja sebenarnya. Orang mengatakan pengalaman itu adalah titik akhirnya. Tidak. Pengalaman itu hanya titik awal saja. Bisa membuka pintu, bisa memberi inspirasi, bisa memberi harapan. Itu pengalaman. Ya, dan pengalaman bukan satu-satunya ukuran kebenaran itu. Dan banyak orang tidak berhenti, dan banyak orang yang tidak berhenti di sini. Kenapa? Ya, kita lihat, ya. Ada rezeki, ada kesembuhan, kesehatan, hajat terkabul, keberhasilan. Fondasi yang kita bangun nih, ini fondasinya ini, walaupun di sini bagus semua, fondasinya belum dibangun atau tidak kokoh, ya, maka akan ambruk ini bangunan ini. Masalahnya di situ, ya, pondasinya belum dibangun, ya. Ini dia pondasinya. Pondasinya apa nih, ya? Nah, inilah yang ditawarkan oleh ya apa namanya ya Mas Indonesia, teologinya, fondasinya adalah ini, ya. Ini fondasinya, ya. Kita sudah melakukan sholat, kita sudah membayar zakat, kita sudah puasa, kita sudah haji, kita sudah melakukan berbagai amalan sunnah, perbuatan-perbuatan baik. Apa yang belum kita ada di sini? Terlihat tidak yang belum 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 ada? Fondasinya belum ada. Maka kalau fondasi tidak ada, maka akan rubuh semua, rubuh semua. Fondasinya belum belum dibangun. Nah, teologi sufistik yang masih Indonesia menawarkan fondasi ini. Apa fondasinya? Ini dia fondasinya. Ma'rifatullah, ada ihsan, ada zikrullah, ya. Bukan hanya ini fondasinya, ada fondasi yang paling sulit diterangkan orang, yaitu tentang takdir. Nah, inilah yang ditawarkan secara komplit oleh Yamas Indonesia. Ya, kita akan membangun mulai dari fondasinya, ya. Kita bangun dari awal fondasinya. Ini dia. Kita mulai dari ma'rifatullah, ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, kemudian ihsan dari situ. Setelah ihsan baru kita adakan bisa sholat, zikrullah, ya. Kita dirikan zakat, bayarkan zakat, kita puasa-puasa sunnah, ya. Kemudian kita haji kalau kita mampu. Apakah cukup? Enggak. Kita bangun lagi dinding atau hiasan di dalam seluruh peradaban itu. Ada amalan-amalan sunnah, muamalah kepada sesama manusia. Dan untuk membawa kita tenang dalam menghadapi setiap permasalahan, maka perlu ilmu yang disebut dengan tentang takdirnya ini. Nah, inilah secara lengkap nanti ditawarkan oleh Yamas Indonesia. Ya. Nah, fondasinya ini yang belum dibangun, ya tentu goyah, ya tentu goyah. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, banyak manusia menginginkan ketenangan, kesembuhan, rezeki, keberkahan, doa yang terkabul, hidup yang berubah, keinginan itu tidak salah, tapi yang keliru adalah urutannya. Urutannya tidak ada pondasi, itu aja, ya. Seperti orang ingin menikmati buah, tapi belum menanam buah yang akarnya kuat, sehingga tidak tumbuh dengan baik buahnya itu. Mereka ingin tenang, ya,
tapi belum mengenal Allah, Sang Pemberi ketenangan. Ya, mereka ingin tentram, tapi belum terbiasa zikrullah. Padahal Allah mengatakan hanya dan hanya dengan zikrullah kalian bisa tentram. Gitu. Ya, lalu mereka ingin pertolongan Allah, tapi belum belajar menghadap Allah dengan ihsan. Ya, mereka ingin menerima takdir, tapi belum mengenal bagaimana takdir bekerja. Ya, kalimat kuncinya banyak orang ingin hasil spiritual tetapi belum membangun pondasi spiritual itu sendiri. Ya, dan bukan hanya itu, bukan hanya hasil spiritualnya saja, jangan disalahpahami ya, bukan hanya untuk spiritual saja, untuk hasil dunia juga harus ada pondasinya. Ya, manusia ingin kekayaan, kesehatan, bisnis berkembang, karir meningkat, keluarga harmonis, itu juga memerlukan sebab-sebab yang Allah tetapkan. Ada ilmu yang harus kita kita pelajari, ilmu tentang bagaimana kita berdagang dan sebagainya, itu harus dipelajari. Ya, bukan hanya membayangkan tiba-tiba muncul, nggak ada itu. Ya, itu apa namanya ilusi. Ya, ada sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Sunnatullah tidak tergantikan oleh afirmasi. Afirmasi hanya bisa memberi semangat, ya, hanya memberi semangat kita di dalam pikiran kita. Ya, afirmasi ataupun visualisasi hanya bisa memberi kita fokus. Doa memberi kita kekuatan. Ya, lalu tetapi Allah tetap menjadikan dunia berjalan melalui sunatullahnya. Artinya apa? Rezeki memerlukan ilmu, memerlukan usaha, memerlukan disiplin, memerlukan peluang dan izin Allah. Ya, kalau tidak diizinkan pasti tidak akan terjadi. Dan kesehatan memerlukan penjagaan, ada perawatan, ikhtiar dan juga izin Allah. Ya, nah di situ. Kalau satu teknik saya cukup, misalnya afirmasi, OA, ya, mengapa tidak semua orang yang berafirmasi menjadi kaya? Itu pertanyaannya. Ya, kalau visualisasi saja cukup, mengapa tidak semua orang yang sakit menjadi sembuh? Ya, kalau manifestasi saja cukup, bayangkan ya, mengapa tidak semua orang berhasil ya memanifestasikan itu? Jawabannya apa? Karena Allah tidak menjadikan dunia bekerja hanya dengan satu sebab saja. Itu jawabannya. Ya, keberhasilan juga bukan bukti bahwa seluruh teori yang di belakangnya adalah benar. Ya, itu yang perlu kita kita pahamkan betul. Ketika pondasi belum dibangun, manusia mudah menganggap pengalaman sebagai jawaban. Padahal pengalaman barulah permulaan dari perjalanan. Ya, lalu aku mulai memegang pengalaman itu. Ini dia, ya, karena pengalaman itu terasa sangat berharga, sangat pribadi, sangat bermakna, maka perlahan-lahan ia mulai menjadi rujukan. Di sini perjalanan masuk tahap berikutnya, yaitu menuju keyakinan. Pengalaman menuju keyakinan. Sebelum kita melihat bahwa pengalaman sebelumnya, kita melihat bahwa pengalaman bisa terasa sangat nyata. Ya, ketika merasakan kita mengalami sesuatu, kita menyaksikan sesuatu, maka pengalaman itu meninggalkan kesan, tetapi perjalanan tidak berhenti di sana. Ya, dia menjadi sulit dilupakan, terus diingat, dan semakin kuat pula jejak yang ditinggalkannya. Dan jejak itulah yang pelan membentuk cara kita memandang kehidupan. Nah, kalau sudah yakin, sudah kuat, cara pandang kita terhadap kehidupan mulai berubah, ya. Mulai meningkat kita, ya, pengalaman menjadi rujukan, ya. Seseorang tidak lagi hanya mempunyai pengalaman, ia mulai menggunakan pengalaman itu untuk memahami kehidupan, untuk membuat keputusan, untuk menilai sesuatu, ya. Disinilah pengalaman mulai menjadi rujukan, ya. Pada awalnya pengalaman hanya pengalaman, tetapi secara perlahan ia mulai dianggap sebagai bukti. Bukti bahwa sesuatu itu berkesan, sesuatu itu benar, sesuatu itu layak dipercaya. Dan disinilah kita perlu berhati-hati, ya. Jadi pengalaman menjadi bukti, ya, tetapi ada hal lain yang yang mempengaruhinya, ya, bukan keseluruhannya ya hasil dari pengalaman kita. Ada pengaruh orang lain, ya, ada faktor lain, kondisi hidup, waktu dan proses,
perspektif orang lain ya, ada pengalaman orang lain, pengetahuan yang lebih luas, konteks yang belum terlihat, hikmah yang belum kita pahami ya. Tapi masalahnya adalah dari pengalaman itu saya mulai menyusun kesimpulan. Masalahnya di situ, ya. Aku membuat kesimpulan, aku mengalami sesuatu, maka aku membuat penafsiran. Aku melihat sesuatu, maka aku membangun keyakinan. Dan semakin sering terjadi, maka dia menimbulkan suatu keyakinan kita. Ini dia muncul. Ya, aku sadari apa yang kupilih untuk kuperhatikan, itulah yang tumbuh di dalam diriku. Yang berkuasa siapa sekarang? Aku yang berkuasa. Aku yakini apa yang ku percaya secara terus-menerus itu yang membentuk realitas kehidupan itu. Nah, inilah yang disebut dengan ilusi, Zari. Ya, maka orang mengatakan ubah kesadaranmu maka realitasmu akan berubah. Ya, padahal sebenarnya perubahan-perubahan itu banyak. Ini lagi dia hanya kalau kita merubah paradigma itu hanya awalnya saja, yang di belakangnya banyak nanti yang akan mengikutinya ya di situ. Nah, kalau keyakinan mulai tumbuh, maka sedikit-sedikit, perlahan-perlahan ya, pengalaman demi pengalaman, penguatan demi penguatan, maka disitulah keyakinan kita mulai tumbuh. Aku merasa menemukan jawaban. Nah, ini dia. Ini momen yang paling penting. Banyak pencarian berakhir di sini. Aku merasa menemukan sesuatu. Aku merasa menemukan jalan. Aku merasa menemukan jawaban. Dan perasaan itu sangat kuat ya. Lalu pesona mulai berubah menjadi keyakinan. Pada awalnya hanya tertarik, kemudian berharap, kemudian mencoba, kemudian mengalami, sekarang mulai percaya. Inilah perubahan besar yang sedang terjadi. Tanpa disadari, pesona telah berubah menjadi keyakinan. Nah, jika pengalaman menjadi bukti, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika pengalaman berubah menjadi keyakinan, manusia mulai membangun cara pandang baru terhadap dirinya dan terhadap kehidupan. Cara pandang baru. Aku menjaga apa yang kutemukan. Apa yang dianggap berharga biasanya dijaga. Apa yang dianggap membantu biasanya dipertahankan. Apa yang dianggap memberi jawaban biasanya dilindungi. Nah, itu dia. Karena sekarang ada keterikatan kita dengan apa yang kita alami. Pengalaman menjadi bagian dari diriku. Pengalaman itu tidak lagi berada di luar. Tadinya pengalaman di luar, maka sekarang dia mulai menjadi bagian dari cerita hidup kita, mulai bagian dari perjalanan hidup, bagian dari cara pandang kita. Ya, lalu disinilah perubahan yang lebih besar mulai terjadi. Apa? Cara keyakinan membentuk cara melihat dunia. Perhatikan coba, apa yang kita yakini akan mempengaruhi apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita terima, apa yang kita tolak. Karena keyakinan menjadi lensa yang semakin kuat pada diri kita. Ya, nah, pesona tidak lagi terasa seperti pesona, bukan pesona lagi. Ya, pada awalnya Anda rasa kagum, ada rasa tertarik, terpesona. Tetapi setelah keyakinan terbentuk, seseorang tidak lagi merasa sedang terpesona. Ia merasa sedang memegang kebenaran. Dan disinilah babak berikutnya bermula nanti. Ya, kebenaran. Apa yang saya rasakan ini adalah kebenaran yang harus saya pegang betul-betul, yang saya sampaikan betul-betul. Ya, sekarang pertanyaannya akan berubah. Pada awalnya, apakah ini benar? Maka sekarang pertanyaannya berubah. Bagaimana aku mempertahankannya? Perubahan itu sangat penting karena ia menandakan bahwa keyakinan sudah mulai berakar. Dan setelah itu, maka setelah sesuatu yang telah dianggap benar, maka dia akan memperoleh suatu kedudukan yang baru di dalam jiwa kita. Pengalaman mulai dianggap kebenaran. Nah, di sini dia cukup memikirkan sesuatu, maka sesuatu akan datang sendiri kepada kita. Ya, nah, inilah yang banyak sekarang ya. Baca ini sebelum tidur, lakukan ini, maka dalam waktu yang cepat, maka apa yang itu akan datang sendirinya. Ya, nah situlah dia. Lalu, nah, ini bukan lagi tentang pengalaman, bukan tentang perasaan, bukan tentang ketertarikan. Sekarang pengalaman mulai dijadikan ukuran kebenaran. Pengalaman dijadikan ukuran kebenaran. Nah, itu dia. Ya, dan disinilah persoalan baru muncul. Apa?
Karena pengalaman dan kebenaran tidak selalu identik. Tidak selalu identik. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi bagaimana ketika pengalaman menjadi kebenaran. Nah, ini di syarahan berikutnya, syarahan kelima. Dan saya coba sedikit buka sedikit saja ininya, itu disinilah di dalam pikiran kita dengan yang tadinya dipenuhi oleh persoalan kehidupan, ya, dipenuhi dengan keinginan-keinginan, dipenuhi dengan pencarian-pencarian. Nah, sekarang bukan itu lagi yang ada di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita muncul afirmasi. Saya afirmasi, afirmasi, afirmasi. Ingatan kita kepada afirmasi. Ingatan kita kepada manifestasi. Ingatan kita kepada vibrasi. Ingatan kita kepada pola pikiran. Ya, hukum tarik-menarik, visualisasi. Ingatan kita itu saja isinya sekarang. Bayangkan ya, tadinya kesibukan kita dalam ingatan kita itu adalah persoalan kita. Nah, sekarang berubah dengan spiritualitas yang ilusi seperti ini. Nah, karena berubah apa yang kita pikirkan ini, yang diingat ini, maka berubah pula apa yang ada di dalam dada kita. Ya, nah biasanya untuk semua yang dilakukan ini, maka bisa orang fokus kepada nafas, bisa kepada pengaturan nafas, ada meditasi, fokus kepada sensasi tubuh, pengulangan-pengulangan afirmasi, visualisasi, teknik tertentu yang dianggap untuk menaikkan getaran tubuh atau getaran yang ada di dalam dada kita atau getaran yang ada di dalam pikiran kita. Nah, apa akibatnya? Ya, maka saya tenang. Tadinya yang gelombang-gelombang banyak di sini ya hilang semua. Saya lebih tenang. Saya merasa energi. Saya merasakan vibrasi berubah. Saya merasa sangat kuat. Saya mengendalikan pikiran. Ya, saya merasa alam semesta merespon saya. Keberhasilan adalah manifestasi dari pikiran saya. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, ini dia. Ya, maka merasa diri berkuasa. Maka orang mulai sombong kembali, orang mulai angkuh kembali, merasa tidak perlu Allah, meremehkan syariat kembali. Nah, ini nanti kita bahas dengan lengkap pada syarahan 5 dan ke-6 nanti. Ya, next time. Ya. Nah, ini dia. Jiwa terpesona dengan janji-janji, ya. Nah, nanti pada saran berikutnya, ketika pengalaman jiwa menjadi kebenaran. Nah, kebenaran, hanya pengalaman itu yang kita anggap kebenaran, ya. Kita membayangkan itu yang kita anggap menghasilkan hasil yang kita inginkan. Bukan hanya itu, ya. Ini yang menjadi problematika nanti. Nanti setelah kita melihat semua secara utuh nanti, oh ternyata ya ingatan ini yang sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh tadi. Nah, ini kesimpulan saran kita pada malam hari ini, ya. Bagaimana yang tadinya pikiran kita dipenuhi dengan masalah-masalah keduniaan, kenikmatan hidup, kesengsaraan hidup dan sebagainya dengan berbagai rasa dan emosi, ya. Kemudian berubah menjadi eh, apa yang tadi yang terakhir tadi, ini berubah menjadi ini, ya. Yang tadinya bentuk materi atau imateri sekarang berubah menjadi bentuk khayalan. Ini khayalan sebenarnya. Ya, ilusi sebenarnya. Tapi pengaruhnya ada pengaruhnya. Ya, afirmasi itu membuat kita tambah semangat, ada. Ya, tapi belum ada secara ilmiah terbukti bahwa afirmasi itu yang menghasilkan hasil yang kita afirmasikan. Enggak. Ya, kalau semua orang bisa seperti itu, nggak ada tuh juara satu sepak bola, nggak ada tuh. Semua juara satu semua dalam sepak bola. Juara Piala Dunia gitu kan, semuanya jadi juara satu, nggak ada yang mau jadi juara dua gitu. Nah, itu nanti kita bahas pada syarahan berikutnya, ya. Ada masih ini dua lagi, nanti baru masuk kita kepada bagaimana dari saya
dan milik saya, atau aku dan milikku menjadi dia dan miliknya. Kan itu lebih banyak nanti. Setelah itu baru kita selesai ini, baru kita masuk kepada dasar-dasar dari teologi sofistik Yamas Indonesia. Demikian Bang Bayu, ya. Apa namanya, sesuatu yang saya sendiri begitu mendapatkan ini, oh ternyata rahasia-rahasia kenapa itu dianggap apa namanya memperlemah ketuhanan kita, ternyata ada sebabnya ternyata, ya. Tadi salah satu unsur dopamin, ya. Eh, Padahal itu perasaannya itu karena unsur kimia hormon saja gitu. Tapi itu kita anggap sebagai kebenaran gitu. Ya, yang menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, itu dia. Demikian Bang Bayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.